Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yatim yang difitnah oleh orang kaya di desanya. Namun ketulusan dan kebaikan anak yatim ini merubah segalanya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan perbukitan hijau di Jawa Barat, berdiri sebuah rumah tua yang sederhana. Dindingnya dari papan kayu yang mulai lapuk, atapnya seng berkarat, dan halamannya dipenuhi rumputan liar yang tumbuh tanpa kendali. Disinilah Raihan tinggal. Usianya baru 8 tahun, tapi beban yang ditanggungnya sudah melebihi anak-anak seumurannya. Sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dalam kecelakaan 3 tahun lalu, Raihan hidup sebatang kara. Rumah itu adalah peninggalan terakhir dari ayah dan ibunya. Tidak ada kerabat yang datang menjemput. Tidak ada saudara yang mengulurkan tangan. Hanya seorang tetangga baik hati bernama Bu Lastri yang sesekali mengantarkan nasi dan lauk sederhana untuk memastikan Raihan tidak kelaparan. Raihan bukan anak yang suka mengeluh. Ia jarang menangis, meskipun malam-malamnya sering sunyi tanpa cahaya lampu. Ia mengisi harinya dengan membersihkan rumah, menyapu halaman, dan merawat satu-satunya warisan yang paling berharga dari ayahnya, sebuah kolam ikan kecil di samping rumah. Kolam itu dulu berisi ikan nila dan mujair. Tapi sejak tak ada yang mengurus dengan benar, airnya menjadi keruh, lumut mulai tumbuh di dinding-dinding kolam, dan jumlah ikan makin sedikit. Meski begitu, Raihan tetap merawatnya dengan sepenuh hati. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Raihan bangun untuk mengambil air dari sumur. Ember kecil di tangannya terasa berat, tapi ia tak mengeluh. Dengan air itu, ia menyiram kolam, membersihkan dedaunan yang jatuh, dan memberi makan ikan-ikan seadanya. Kadang ia mencari cacing di tanah atau memberi remah nasi dari sisa makannya semalam. Bagi orang lain, kolam itu hanyalah genangan air kotor yang tak berarti. Tapi bagi Raihan, itu adalah kenangan. Disitulah dulu ayahnya duduk sambil bercerita. Disitulah ibunya tertawa saat memberi makan ikan. Semua kenangan itu masih hidup di dalam dirinya. Dan ia ingin menjaga kolam itu, seolah menjaga cinta terakhir dari orang tuanya. Namun tidak semua orang di desa itu melihat Raihan dengan mata penuh kasih. Di ujung desa, tinggal seorang pria bernama Pak Junet. Ia adalah juragan ikan yang kaya raya. Kolam ikannya berjajar rapi di belakang rumah besar 2 lantainya. Setiap hari, truk datang dan pergi membawa ikan-ikan segar dari kolam miliknya ke pasar kota. Ia dikenal sebagai orang yang keras, suka bicara seenaknya, dan memandang rendah orang miskin. Pak Junet sering lewat di depan rumah Raihan dalam perjalanannya ke pasar. Suatu pagi, ketika Raihan sedang duduk di tepi kolam sambil memberi makan ikan-ikannya, Pak Junet menghentikan langkah. Ia memandang kolam kecil yang keruh itu dengan tatapan sinis. Kolam apa itu? Genangan kotoran? Ikan pun pasti malu hidup di situ, ucapnya dengan suara keras. Beberapa warga yang kebetulan lewat hanya diam. Mereka tahu tabiat Pak Junet. Ada yang tersenyum kaku, ada juga yang berpaling. Tapi Raihan tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Tangannya tetap menabur remah nasi ke air kolam. Ia tahu, jika ia membalas, itu hanya akan memperburuk keadaan. Maka ia diam, seperti biasanya. Hari-hari berlalu, dan hinaan Pak Junet tidak berhenti di situ. Di pasar, ia sering menyindir. Itu anak yatim. Rawat kolam kecil saja sudah sok jadi peternak. Dasar mimpi siang bolong. Warga desa mulai terbiasa dengan ucapan-ucapan sinis itu. Mereka kasihan pada Raihan. Tapi tak ada yang benar-benar berdiri membela. Semua takut pada kekuasaan dan harta Pak Junet. Dan Raihan? Ia tetap menjalani harinya seperti biasa. Meski hatinya sesak, ia tak pernah berhenti berbuat baik. Ia percaya bahwa Allah melihat semuanya, meski tak ada manusia yang membela. Pada suatu sore yang sejuk, setelah seharian bekerja membersihkan kolam, Raihan duduk di atas batu kecil di tepi semak belakang rumahnya. Angin berhembus pelan, dan matahari mulai tenggelam di balik bukit.
Suasana tenang. Hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Tiba-tiba, dari balik semak, terdengar suara lirih. Seperti suara hewan kecil yang kesakitan. Raihan menoleh. Matanya menyipit. Mencoba memastikan suara itu berasal dari mana. Ia bangkit pelan. Melangkah hati-hati mendekati semak-semak yang tinggi. Suara itu terdengar semakin jelas. Suara lemah. Seperti rintihan. Dengan hati-hati, Raihan menyibak semak itu. Dan di sanalah ia melihat seekor anak kelinci mungil, berbulu putih bersih, sedang terbaring lemah. Salah satu kakinya terlihat terluka, mungkin karena terjerat atau tergelincir. Matanya yang besar menatap Raihan dengan ketakutan dan rasa sakit. Raihan terdiam. Ia menatap kelinci itu, lalu berjongkok perlahan. Dengan suara pelan, ia berbicara, "Tenang. Aku nggak akan nyakitin kamu. Aku bantu ya." Ia mengulurkan tangan perlahan, memastikan si kelinci tak merasa terancam. Butuh beberapa saat sebelum kelinci itu mengizinkan dirinya diangkat. Raihan membungkusnya dengan sapu tangan lusuh yang biasa ia pakai untuk mengelap keringat, lalu membawanya pulang. Di rumah, ia membersihkan luka si kelinci dengan air hangat. Ia mencari daun-daunan dan rumput muda untuk diberikan. Malam itu, kelinci putih itu tidur di atas kain bekas yang diletakkan Raihan di sudut kamarnya. Raihan pun tidur di lantai, seperti biasa, tapi dengan hati yang sedikit lebih hangat. Ia tak tahu bahwa sejak saat itu, hidupnya akan mulai berubah. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung dedaunan ketika Raihan bangun dari tidurnya. Ia menoleh ke sudut kamar, tempat di mana kelinci putih yang ia tolong semalam terbaring. Kelinci itu masih tidur, tubuhnya yang mungil menggigil sedikit, tapi luka di kakinya terlihat mulai mengering. Raihan tersenyum. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di pagi itu, seolah udara lebih segar dan sinar matahari yang masuk melalui celah dinding rumahnya lebih hangat dari biasanya. Ia bangkit, merapikan tikar tipis tempat tidurnya, lalu mengambil seember air dari sumur. Seperti biasa, ia menuju kolam. Namun kali ini langkahnya lebih ringan. Ada harapan kecil yang tumbuh di hatinya. Ketika ia tiba di tepi kolam, ia tertegun. Air kolamnya tampak lebih jernih dari kemarin. Lumut yang biasanya menempel di dinding kolam mulai menghilang. Dan yang paling mengejutkan, ikan-ikannya berenang lebih lincah dari biasanya. Jumlah mereka juga seperti bertambah. Raihan mengucek matanya, memastikan ini bukan mimpi. Ia duduk di pinggir kolam, menaburkan remah nasi yang ia simpan sejak malam tadi. Ikan-ikan itu langsung berkumpul, berebut makanan dengan gerakan yang begitu hidup. Raihan tersenyum, meski masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah memberi makan ikan, ia kembali ke rumah. Di dalam, kelinci putih itu sudah bangun dan duduk diam sambil membersihkan bulunya dengan kaki depan yang kini tak lagi berdarah. Raihan mengambil beberapa helai daun kangkung dari kebun belakang dan meletakkannya di dekat kelinci itu. "Nah, makannya. Semoga cepat sembuh," ucapnya pelan. Hari-hari berikutnya menjadi berbeda. Setiap pagi, air kolam semakin bening. Ikan-ikan tumbuh lebih besar, sehat, dan warnanya lebih cerah. Bahkan beberapa warga yang melewati rumah Raihan mulai memperhatikan kolam itu. Mereka berbisik-bisik, heran melihat kolam kecil yang dulu tampak seperti kubangan, kini menjadi hidup dan terawat. Raihan tak memikirkan itu semua. Ia hanya merasa bahagia melihat ikan-ikannya tumbuh. Ia mulai membawa beberapa ekor ke pasar untuk dijual. Awalnya hanya 2 atau 3 ekor. Namun pembeli mulai tertarik karena kesegaran ikan yang ia bawa. Dalam waktu sebulan, Raihan mulai bisa membeli beras sendiri, mengganti sabun, bahkan memperbaiki genteng bocor di atap rumahnya. Namun keberkahan itu tak luput dari pandangan Pak Junet. Suatu siang, ketika berada di pasar dan melihat seorang ibu membeli ikan dari ember kecil milik Raihan, wajah Pak Junet mengeras. "Apa-apaan ini? Anak kecil itu jualan ikan juga?" tanyanya pada salah satu pedagang. Pedagang itu menjawab santai, "Iya, Junet, ikannya segar. Banyak yang suka," katanya dari kolam belakang rumah dia. Mata Pak Junet menyipit.
Ia mengangguk pelan tapi nada suaranya berubah dingin. Anak kecil kok bisa begitu? Jangan-jangan dia pakai cara yang gak beres. Hari itu juga, Pak Junet pulang dengan hati panas. Di dalam pikirannya, keberhasilan Raihan bukan karena kerja keras. Ia menolak percaya bahwa kolam kecil milik anak yatim bisa bersaing dengan puluhan kolam modern miliknya. Ia mulai bertanya-tanya, mencari alasan yang bisa membuatnya tenang. Sementara itu, Raihan terus menjalani hari dengan ikhlas. Setiap pagi ia tetap menyiram kolam, memberi makan ikan, dan merawat kelinci putih yang kini makin sehat. Kelinci itu selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Kadang duduk di pinggir kolam, kadang bersembunyi di bawah kursi. Warga mulai mengenal kelinci itu. Anak-anak desa bahkan menyebutnya sebagai penjaga kolam. Suatu malam, saat angin bertiup kencang dan bulan tertutup awan, seekor anjing liar tiba-tiba muncul di halaman rumah Raihan. Ia menggonggong keras, mencoba menyerang kelinci yang sedang tidur di dekat pintu. Raihan terbangun dan berlari keluar. "Hus, pergi!" teriaknya sambil mengambil kayu kecil. Namun sebelum Raihan bisa mengusir anjing itu, seekor burung hantu besar terbang dari pohon jambu di belakang rumah dan menyambar anjing itu dari atas. Anjing itu menggonggong ketakutan lalu kabur ke kegelapan. Raihan terpaku. Kelinci itu tetap duduk tenang, seperti tak merasa takut sama sekali. Besok paginya, kabar tentang burung hantu penjaga kelinci menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang mulai percaya bahwa ada sesuatu yang istimewa di rumah kecil milik Raihan. Ada yang mengatakan itu karomah. Ada pula yang bilang Allah mengirimkan penjaga khusus untuk anak itu. Namun di tempat lain, Pak Junet mendengar kabar itu dengan wajah muram. Ia tak senang. Ia merasa kedudukannya sebagai juragan ikan terancam oleh seorang anak kecil. Dan saat hati dikuasai rasa iri, akal sehat pun perlahan menghilang. Malam itu, Pak Junet memandang ke arah rumah Raihan dari kejauhan. Matanya merah menahan amarah. Kalau memang kolam itu bisa bikin dia hidup lebih baik dari aku, maka kolam itu harus dihancurkan. Ia pun mulai menyusun rencana. Langit malam mulai redup. Bintang-bintang bersembunyi di balik awan gelap yang menggantung rendah. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan daun pisang yang bergesekan. Di kejauhan, suara kodok bersahutan dari sawah. Desa yang biasanya sunyi terasa lebih lengang malam itu. Tapi ada sesuatu yang bergerak diam-diam, menyelinap di balik bayangan pepohonan. Pak Junet melangkah perlahan. Tubuhnya diselimuti jaket tebal warna hitam, dan wajahnya tertutup kain tipis. Di tangannya ada sebilah linggis yang ia pegang erat. Langkahnya menyusuri jalan setapak yang mengarah ke rumah kecil di pinggir desa, rumah tempat tinggal Raihan. Di balik pikirannya, bergema satu niat yang bulat, menghancurkan kolam milik Raihan. Bukan karena kolam itu besar. Bukan pula karena mengancam bisnisnya secara nyata. Tapi karena ia tak tahan melihat seorang anak kecil yatim piatu mendapatkan simpati dan rezeki yang terus mengalir. Ia merasa direndahkan oleh keberadaan seorang bocah yang tak punya apa-apa. Tapi mulai disukai banyak orang. Hatinya dikuasai iri. Dan iri, jika dibiarkan, bisa berubah menjadi niat jahat yang tak masuk akal. Biar dia tahu, dunia ini keras. Gak ada tempat untuk bocah miskin yang sok hebat. Gumamnya pelan di bawah nafas. Langkahnya semakin dekat. Rumah Raihan terlihat redup. Hanya lampu minyak kecil yang menyala di dalam. Tak ada suara. Semua tampak tenang. Ia berjalan menyusuri sisi luar pagar bambu, mendekati kolam yang letaknya di samping rumah. Cahaya remang dari lampu rumah hanya sedikit menerangi jalan tanah tempatnya berdiri. Pak Junet berdiri di tepi kolam. Ia menatap air yang tampak jernih, memantulkan cahaya bintang samar yang mulai muncul di sela awan. Ikan-ikan di dalamnya terlihat berenang perlahan. Diam-diam, ia merasa kagum. Kolam ini kecil, tapi airnya bening seperti cermin. Tak seperti kolam-kolam besar miliknya yang kadang harus disaring dengan mesin. Namun kekaguman itu cepat digantikan oleh amarah. Ia mengangkat linggis, siap menghantam dinding kolam agar jebol dan airnya meluber ke tanah. Tapi sebelum linggis itu dijatuhkan, suara gemerisik dari balik pohon membuatnya berhenti.
Cek cek cek. Pak Junet menoleh. Dari kegelapan, muncul sepasang mata putih yang menyala. Seekor burung hantu putih besar bertengger di dahan pohon jambu. Matanya menatap langsung ke arah Pak Junet, tanpa berkedip. Burung itu tak mengeluarkan suara. Hanya diam. Namun pandangannya membuat dada Pak Junet terasa sesak. Ia menelan ludah. Tangannya gemetar memegang linggis. Namun ia mencoba mengabaikan rasa takut itu. Ia kembali mengangkat linggisnya. Saat itu juga, terdengar suara rumput bergesek. Dari balik semak, muncul kelinci putih, kelinci yang dirawat Raihan. Kelinci itu berdiri diam di tepi kolam, menghadap Pak Junet. Sorot matanya tenang, tapi tajam. Pak Junet merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Dua makhluk kecil itu, seekor burung hantu dan seekor kelinci, kini berdiri seolah menjaga kolam itu dengan keberanian yang aneh. Bukan marah, bukan galak, tapi seolah mereka berkata dalam diam, "Jangan sentuh tempat ini." Tangannya yang menggenggam linggis kini benar-benar gemetar. Bukan karena takut pada hewan-hewan itu, tapi karena perasaan bersalah yang mendadak muncul dari dalam hati. Ia sadar, apa yang hendak ia lakukan malam ini bukan sekadar merusak kolam, tapi merusak harapan satu-satunya milik seorang anak yatim. Pak Junet terduduk di tanah. Linggis jatuh dari tangannya. Ia menghela napas panjang, memandangi kelinci putih yang masih menatapnya dari pinggir kolam. Matanya basah. Ia sendiri tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai retak. Dari dalam rumah, Raihan terbangun. Ia mendengar suara langkah dan detak tanah dari luar. Dengan hati-hati, ia membuka pintu, membawa pelita kecil di tangannya. Cahaya temaram menerangi halaman. Dan di sana, ia melihat Pak Junet, terduduk di tanah, wajahnya tertunduk, dan linggis tergeletak tak jauh dari kakinya. Raihan tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri mematung, menatap pemandangan yang membingungkannya. Pak Junet perlahan berdiri. Ia mengusap wajahnya yang basah, lalu menatap Raihan. Aku cuma lewat," ucapnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Raihan mengangguk, tidak berkata apa-apa. Ia tak tahu harus marah, takut, atau kasihan. Tapi di dalam hatinya, ia merasa sesuatu sedang berubah. Mungkin bukan hanya pada malam itu, tapi juga pada hubungan mereka berdua. Pak Junet berjalan pergi, meninggalkan halaman rumah Raihan tanpa menoleh. Burung hantu itu masih bertengger di atas pohon, dan kelinci putih kembali masuk ke dalam rumah, melompat pelan seolah semua sudah selesai. Malam itu, Raihan duduk di tepi kolam. Ia menatap air yang tenang, lalu melihat ke langit. Bulan perlahan keluar dari balik awan, menyinari seluruh halaman rumahnya. Angin berhembus lembut. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi hatinya tenang. Ia merasa Allah melindunginya. Bukan dengan kekuatan besar, tapi dengan kasih sayang yang tersembunyi dalam bentuk paling sederhana. Seekor kelinci putih, seekor burung hantu, dan kolam kecil yang mulai memberi kehidupan baru untuknya. Pagi itu, mentari terbit perlahan dari balik perbukitan di timur desa. Langit cerah, dan udara masih sejuk. Di sepanjang jalan tanah yang menghubungkan rumah-rumah warga, terdengar suara ayam berkokok dan ibu-ibu menimba air dari sumur. Anak-anak kecil berlarian di halaman sambil tertawa. Sebagian lainnya mulai bersiap ke sekolah. Namun di balik semua itu, ada satu kabar yang mulai beredar diam-diam, menyusup dari mulut ke mulut, menyelinap di antara sela obrolan pagi. "Kau dengar semalam? Ada yang lihat Junet datang ke rumah si Raihan. Bawa linggis," katanya. "Linggis? Malam-malam? Jangan-jangan mau nyolong?" "Nggak mungkin. Junet itu orang kaya. Masa ia nyolong ke rumah bocah yatim?" "Ya siapa tahu. Orang dengki mah bisa gelap mata." Berita itu mengalir cepat. Dan sebagaimana fitnah, kabar itu membesar tanpa arah yang jelas. Ada yang bilang Junet mau mencuri ikan dari kolam Raihan. Ada yang bilang ia mau mencelakai si kelinci putih karena dianggap pembawa pesugihan. Dan lebih dari itu, mulai terdengar bisikan-bisikan lain yang menyakitkan. "Aku dengar dari Pak RT.
Katanya kolam Raihan itu nggak wajar. Ikan segar tiap hari. Nggak pernah habis. Jangan-jangan dia pakai bantuan makhluk halus. Wah, bisa jadi. Bukankah dari dulu rumah itu sepi dan gelap? Siapa tahu dia panggil-panggil jin. SSST. Jangan bilang keras-keras. Tapi ya, aneh aja. Masa anak kecil bisa ngalahin usaha Pak Junet? Bisikan itu makin ramai, terutama ketika para ibu berkumpul di bawah pohon waru besar di depan balai desa, tempat biasa mereka menunggu anak-anak pulang sekolah. Di situ, kata-kata seperti ilmu hitam, penglaris, dan pesugihan mulai dilontarkan, meskipun tanpa dasar dan tanpa bukti. Raihan tidak tahu apa-apa tentang semua itu. Pagi itu, seperti biasa, ia sedang menyiram tanaman kecil di pekarangan belakang. Kelinci putih duduk diam di dekatnya, menatap dengan tenang. Burung-burung kecil hinggap di pagar bambu, dan suara gemercik air dari kolam terdengar menenangkan. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, bagaimana membuat kolam ini tetap bersih dan ikannya tetap sehat. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat matahari mulai naik, beberapa warga datang ke rumahnya. Ada Pak RT, Pak Ujang dari warung, Bu Lastri, dan dua orang lain yang belum begitu akrab baginya. Mereka berdiri di depan pagar. Wajah mereka tampak serius. Raihan, boleh bicara sebentar? Tanya Pak RT, suaranya berat. Raihan mengangguk, menghapus keringat di dahinya, lalu mendekat. Ia berdiri di balik pagar, menatap wajah-wajah dewasa yang semuanya tampak tegang. Ada kabar, Han. Beberapa warga merasa resah. Katanya, kolammu ini terlalu luar biasa. Ikan terus-menerus segar dan banyak, padahal perawatannya sederhana. Raihan hanya diam. Ia tak tahu harus berkata apa. Sampai-sampai ada yang bilang kamu pakai ilmu pesugihan. Lanjut Pak Ujang, suaranya pelan tapi tajam. Mata Raihan melebar. Ia tak paham betul apa maksud kata itu. Tapi nadanya membuat jantungnya berdetak cepat. Aku cuma bersihin kolam tiap hari. Pak, kasih makan ikan, siram air, itu aja. Jawab Raihan, suaranya bergetar. Pak RT menghela napas panjang. Kami ngerti, Han. Tapi orang-orang udah kadung curiga. Makanya, mulai besok, kamu jangan dulu jual ikan ke pasar. Ya, biar nggak makin ramai omongan. Raihan menunduk. Ia tidak marah. Tapi hatinya terasa seperti diiris. Selama ini, ia bekerja keras tanpa mengeluh. Ia menjaga kolam itu siang dan malam. Ia bahkan berbagi ikan ke Bu Lastri beberapa kali tanpa meminta bayaran. Tapi sekarang semua itu dicurigai. Baik, Pak, ucapnya pelan. Warga pun pergi, meninggalkan rumah kecil itu dalam sunyi yang lebih menusuk dari sebelumnya. Raihan berjalan kembali ke dalam rumah, lalu duduk di lantai. Kelinci putih melompat pelan dan duduk di sampingnya, seolah tahu bahwa sahabat kecilnya sedang bersedih. Hari itu, Raihan tidak pergi ke pasar. Ia hanya duduk di dekat kolam, menatap ikan-ikannya yang berenang bebas. Sesekali ia tersenyum kecil, mencoba menenangkan hatinya. Tapi di dalam dada, ia merasa ada sesak yang sulit dijelaskan. Ia hanya anak 8 tahun, tapi harus menanggung luka yang tidak semestinya. Sore hari, saat matahari mulai tenggelam, suara langkah kaki terdengar di depan rumah. Raihan mengintip dari balik jendela. Ia terkejut. Yang datang adalah Pak Junet. Laki-laki itu berdiri diam di depan pagar, tanpa berkata sepatah kata pun. Wajahnya berbeda dari biasanya. Tak ada kesombongan, tak ada ketus. Hanya tatapan kosong yang penuh beban. Raihan membuka pintu, melangkah pelan menghampiri. Ada apa, Pak? Tanyanya hati-hati. Pak Junet menatapnya. Beberapa detik hening. Lalu ia membuka suara. Mereka bilang kamu pakai pesugihan. Raihan tidak menjawab. Ia hanya menatap mata Pak Junet yang mulai berkaca-kaca. Malam itu, aku memang mau rusak kolammu. Aku iri. Tapi, aku dihentikan. Bukan oleh kamu, bukan oleh siapa-siapa. Tapi oleh perasaan yang belum pernah aku rasakan selama ini. Mel.
Malu sama anak kecil yang hatinya lebih bersih dari aku. Raihan menunduk. Aku tahu. Ini semua salahku. Aku yang mulai menyebar curiga. Aku yang bisik-bisik ke orang pasar. Dan sekarang, semua itu balik ke aku. Untuk pertama kalinya dalam hidup Raihan, ia melihat seorang dewasa yang tampak rapuh di hadapannya. Pak Junet tidak seperti juragan kaya yang dulu suka menghina. Ia kini seperti seorang ayah yang kehilangan arah. Aku minta maaf, Han. Maaf karena aku nyakitin kamu. Maaf karena aku lupa, kalau kamu cuma anak kecil yang lagi berusaha bertahan hidup. Air mata jatuh dari mata Pak Junet. Raihan mengangguk pelan, tak berkata-kata. Hatinya terasa hangat dan perih di saat yang sama. Malam itu, untuk pertama kalinya, dua hati yang bertolak belakang duduk bersama di tepi kolam. Tak banyak kata, hanya keheningan yang menjelaskan semua. Dan di sudut rumah, kelinci putih duduk diam, menatap mereka dengan tenang. Malam itu, angin berhembus lembut dari arah sawah. Di bawah cahaya temaram lampu minyak, dua sosok duduk berdampingan di tepi kolam kecil yang jernih. Raihan dengan tubuh kurus dan wajah polosnya, serta Pak Junet, yang kini wajahnya jauh berbeda dari juragan kaya yang biasa berdiri tegak di pasar. Ia duduk bersila, lututnya menyentuh tanah, dan tangannya saling menggenggam erat di depan dada. Tak ada suara kecuali gemercik air dan nyanyian jangkrik di kejauhan. Kolam di samping mereka memantulkan langit malam seperti cermin, bening dan tenang, seperti hati Raihan saat ini. Di sisi lain, wajah Pak Junet yang tadinya keras kini berubah menjadi lembut. Namun jelas terlihat ada sesuatu yang memberatkan dadanya. Aku ini orang yang banyak salah, Han, ucap Pak Junet akhirnya. Suaranya rendah, hampir seperti berbisik pada angin malam. Selama ini aku pikir kalau orang miskin itu cuma beban. Harus ditekan, supaya tahu tempat. Tapi setelah lihat kamu, aku justru merasa aku yang selama ini kotor. Raihan menunduk. Ia belum bisa menjawab. Tidak karena benci, tapi karena hatinya masih mencari kata-kata yang tepat untuk memahami semua ini. Kolammu ini, waktu pertama kali aku lihat bening begini, aku iri. Aku pikir ini nggak wajar. Nggak masuk akal. Tapi sekarang aku ngerti. Yang bikin kolammu bening bukan cuma air dan ikan, tapi hati yang jernih. Hati kamu. Pak Junet menunduk. Matanya berkaca-kaca. Maafkan aku. Ucapan itu mengalir begitu saja. Ringan, tapi dalam. Raihan menatap pria itu, lalu perlahan mengangguk. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Yang ada hanya ketenangan, seperti kolam miliknya yang selalu ia rawat dengan kasih sayang. Ia mengerti, kadang orang dewasa pun bisa tersesat. Dan seperti kolam, hati pun bisa dibersihkan jika ada yang mau merawat. Keesokan harinya, kabar pertemuan Pak Junet dan Raihan menyebar ke seluruh penjuru desa. Warga tak percaya saat melihat Pak Junet berjalan kaki menuju rumah kepala desa, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas fitnah yang selama ini ia sebarkan. Ia mengaku di depan warga, bahwa semua tuduhan terhadap Raihan tentang pesugihan dan bantuan jin adalah bohong, lahir dari rasa iri dan hati yang gelap. Warga terdiam. Sebagian mengangguk, sebagian menunduk malu. Ternyata, yang selama ini mereka dengar hanyalah suara iri hati yang menyamar menjadi kebenaran. Dan yang lebih mengejutkan lagi, beberapa hari setelah pengakuan itu, Pak Junet datang membawa dua pekerjanya ke rumah Raihan. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membantu memperbaiki pagar rumah yang mulai roboh dan membersihkan pekarangan belakang. Ia juga membawa papan kayu baru untuk mengganti lantai yang sudah lapuk, dan seng untuk atap yang bocor. Raihan hanya bisa berdiri di depan pintu, bingung, tak terbiasa menerima kebaikan sebanyak ini. Sekarang aku mau bantu, kata Pak Junet, karena aku sadar, kadang Allah menegur kita bukan dengan marah, tapi lewat ketulusan anak kecil. Hari demi hari berlalu. Warga desa mulai berubah cara pandangnya terhadap Raihan. Anak-anak mulai datang ke rumahnya, membantu memberi makan ikan. Para ibu sesekali mengantarkan makanan hangat. Bahkan ada yang menitipkan bibit tanaman agar halaman rumah Raihan makin hijau. Namun meski semua tampak membaik,
Dalam hati Raihan ada satu hal yang tetap ia simpan sendiri, rasa rindu kepada ayah dan ibu. Suatu malam, ia duduk di depan kolam dengan kelinci putih di pangkuannya. Ia menatap air kolam, lalu mendongak ke langit yang dihiasi bintang-bintang. "Bapak, Ibu, Raihan baik-baik aja di sini. Kolamnya sekarang indah, ikan-ikannya sehat, banyak yang bantuin juga. Tapi Raihan tetap kangen dipeluk." Kelinci putih itu menatap Raihan, seolah mengerti isi hatinya. Ia menggesekkan kepala kecilnya ke lengan Raihan, memberi kehangatan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Besok paginya, saat Raihan seperti biasa membersihkan kolam, ia melihat sebuah kantong kecil terapung di permukaan air. Ia mengangkatnya dengan hati-hati. Isinya adalah biji-biji kecil yang mengilap, seperti benih ikan, tapi berwarna lebih cerah. Aneh, pikirnya. Ia tidak pernah membeli benih baru. Raihan menaburkan biji-biji itu ke kolam dengan hati-hati. Sejak hari itu, pertumbuhan ikan-ikannya makin cepat. Ikan-ikan baru lahir dengan warna sisik yang unik dan tubuh yang lebih kuat. Para pembeli dari luar desa mulai berdatangan, tertarik dengan keunikan ikan dari kolam kecil di desa itu. Raihan tidak pernah tahu dari mana benih itu berasal. Tapi ia percaya, itu adalah bagian dari takdir Allah. Sebuah karunia yang datang setelah kesabaran dan ketulusan diuji begitu lama. Hari-hari Raihan kini tidak lagi sepi. Ia tetap sendiri di rumah, tapi tak pernah merasa sendirian. Pak Junet yang dulu menjadi musuh kini sering datang membawa makanan, duduk bersamanya, bahkan bercerita tentang masa muda yang penuh kesalahan. Warga desa tidak lagi memandangnya dengan curiga, melainkan dengan hormat. Ia bukan hanya anak yatim lagi. Ia adalah simbol harapan. Bukti bahwa kejujuran, ketulusan, dan sabar bisa mengubah dunia yang kelam menjadi terang. Dan kelinci putih itu masih tinggal di rumah kecil itu. Ia tidak pernah pergi, selalu setia menemani Raihan, dari pagi yang cerah hingga malam yang sepi. Ia bukan hanya hewan peliharaan, tapi sahabat. Teman hidup yang datang tanpa diduga, tapi membawa cahaya ke dalam hati seorang anak kecil yang pernah merasa sendiri di dunia ini. Musim panen tiba. Udara desa dipenuhi aroma padi yang menguning, menggoda hidung dengan wangi khas yang menenangkan. Daun-daun mengering mulai gugur, dan angin berhembus lebih kencang, membawa suara desir yang menggema dari satu sudut desa ke sudut lainnya. Sawah di belakang rumah Raihan terlihat seperti lautan emas yang memantulkan sinar matahari. Namun perhatian banyak orang tak lagi tertuju hanya pada sawah. Sekarang, di desa itu, ada satu titik baru yang menjadi pembicaraan. Kolam kecil milik Raihan. Kolam itu, yang dulunya diabaikan, kini menjadi pusat rasa ingin tahu dan kekaguman warga desa bahkan orang dari luar. Airnya begitu jernih hingga dasar kolam terlihat. Ikan-ikannya tampak gemuk, sehat, dan aktif. Setiap kali Raihan menaburkan makanan, gerombolan ikan muncul dengan cepat dari segala arah, menciptakan riak-riak kecil yang indah. Warna mereka beragam. Ada yang keprakan, keemasan, bahkan merah muda pucat. Warna yang tidak umum ditemui pada ikan nila atau mujair biasa. Kolam anak kecil ini kayak kolam surga, kata seorang pedagang ikan dari desa tetangga saat melihat langsung. Bener, ikannya segar banget. Aku potong satu, dagingnya kenyal dan harum, kayak ikan yang baru ditangkap dari sungai pegunungan. Berita itu menyebar seperti angin. Pembeli mulai berdatangan dari luar desa. Mereka rela berjalan kaki jauh, bahkan ada yang naik motor menempuh medan terjal, hanya untuk melihat dan membeli ikan dari kolam kecil di samping rumah bambu milik seorang anak yatim. Pak Junet, yang kini sudah banyak berubah, menjadi orang pertama yang membela Raihan saat ada yang mencoba menawar seenaknya atau bersikap tidak sopan. Kalau mau beli, ikut aturan Raihan. Jangan mentang-mentang dari kota terus mau semena-mena. Katanya tegas suatu pagi ketika seorang pengunjung membawa tawaran uang besar sambil menyuruh Raihan menjual seluruh ikannya sekaligus. Raihan sendiri tidak berubah. Meskipun sekarang ia punya lebih banyak uang dari sebelumnya, ia tetap hidup sederhana. Ia hanya memperbaiki sebagian rumah, menambah genteng baru, dan membeli baju ganti yang layak.
Sisanya ia tabung dalam celengan tanah liat yang ia simpan di bawah lantai. Ia juga tidak pernah lupa berbagi. Setiap pekan, ia mengantar ikan ke rumah Bu Lastri, Pak RT, dan beberapa tetangga yang dulu suka membantunya. Tapi perubahan paling mencolok terlihat dari suasana desa. Sejak warga melihat bagaimana usaha kecil dan ketulusan bisa membawa rezeki, banyak dari mereka mulai menghidupkan kembali kolam-kolam yang dulunya terbengkalai. Beberapa warga yang tadinya hanya mengandalkan kerja kasar harian, mulai mencoba beternak ikan skala kecil. Ada yang membersihkan kolam lama, ada yang membuat kolam baru dari terpal. Pak Junet, alih-alih merasa tersaingi, justru membantu. Ia membagikan benih ikan, memberi saran, bahkan mengundang pemilik toko pakan dari kota untuk datang langsung ke desa dan memberikan pelatihan singkat. Dulu aku pikir rezeki itu harus dikumpulkan sendiri. Jangan dibagi, nanti habis. Tapi sekarang aku ngerti, rezeki justru makin deras kalau dibagiin, ucap Pak Junet dalam sebuah pertemuan warga. Raihan duduk di barisan depan saat itu, memeluk kelinci putih di pangkuannya. Ia tersenyum kecil, tidak banyak bicara, tapi hatinya hangat mendengar kalimat itu. Namun seperti biasa, di balik kabar baik, ujian kecil tetap datang. Suatu hari, datanglah seorang lelaki dari kota. Namanya Pak Didin, mengenakan kemeja rapih dan sepatu mengkilap. Ia mengaku sebagai pemilik usaha pengemasan ikan skala besar. Ia datang dengan mobil besar dan sopir pribadi. Pak Didin tertarik dengan ikan-ikan dari kolam Raihan. Saya sudah keliling ke banyak tempat, Dek, tapi belum pernah lihat ikan sebagus ini. Saya ingin kerja sama. Kamu akan jadi pemasok utama untuk saya. Kita bisa bikin usaha besar. Raihan bingung. Ia tidak pernah ditawari kerja sama sebesar itu. Umurnya baru 8 tahun. Ia bahkan belum bisa membaca surat perjanjian. Ia hanya mengangguk pelan, meminta waktu untuk berpikir. Malamnya, ia duduk di tepi kolam seperti biasa. Ia berbicara pada kelinci putih di sampingnya. Kalau kolam ini jadi usaha besar, apa nanti aku masih bisa duduk tenang begini? Apa ikan-ikannya tetap bahagia? Ia menatap permukaan air, lalu ke langit. Tak ada suara, hanya ketenangan yang menjawab. Keesokan harinya, Raihan mendatangi rumah Pak Junet untuk meminta nasihat. Pak, kalau ada orang kota mau ajak kerja sama, tapi aku nggak ngerti apa-apa soal perjanjian, apa yang harus aku lakukan? Pak Junet menatap wajah polos anak itu. Dalam hatinya, ia merasa malu, karena dulu, justru ia yang berniat menghancurkan kolam itu. Dengar ya, Han, nggak semua orang kota jahat, tapi kamu juga harus hati-hati. Jangan ambil keputusan kalau kamu belum paham. Kalau boleh, biar Bapak bantu lihat surat-suratnya. Raihan mengangguk. Hari itu juga, Pak Junet memanggil seorang kenalannya yang paham hukum dan bisnis. Mereka membaca semua isi surat perjanjian dari Pak Didin. Ternyata, di balik janji manis dan uang besar, ada klausul yang merugikan Raihan. Salah satunya adalah bahwa kolam akan dipindah ke tempat lain dan dikelola sepenuhnya oleh pihak kota, menjadikan Raihan hanya sebagai nama merek. Ini nggak adil, kata Pak Junet. Kamu yang merawat, kamu yang berjuang, tapi mereka yang mau ambil nama dan kendali. Raihan mendengarkan dengan cermat. Meski masih kecil, ia mengerti makna satu hal, harga dirinya. Akhirnya, dengan sopan, ia menolak tawaran kerja sama dari Pak Didin. Terima kasih, Pak, tapi kolam ini bukan buat dijual. Kolam ini tempat aku bersyukur. Keputusan itu disambut hangat oleh warga desa. Mereka bangga bahwa Raihan tetap menjaga ketulusan di tengah godaan dunia. Pak Didin pulang dengan wajah kecewa, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari kemudian, Pak Junet datang membawa papan kayu baru dan membangun satu bangku panjang di tepi kolam. Ia menulis satu kalimat kecil di atasnya. Di sini, air tak hanya memberi hidup, tapi juga menghidupkan hati. Hari-hari berlalu, dan kolam ikan milik Raihan tetap menjadi magnet bagi banyak orang. Namun tak hanya pedagang atau peternak yang tertarik. Kali ini, seseorang yang sama sekali tak disangka-sangka muncul dari kota. Namanya Nadia.
Ia seorang mahasiswi jurusan biologi perairan dari universitas ternama di Bandung. Umurnya 22 tahun, dan ia datang ke desa kecil itu untuk keperluan tugas akhir kuliah. Ia pertama kali mendengar tentang kolam ikan ajaib milik seorang anak yatim bernama Raihan dari media sosial. Ada salah satu pengunjung yang pernah memotret kolam Raihan dan mengunggahnya dengan judul, "Kolam berkah dari anak berhati emas." Foto itu menjadi viral kecil-kecilan dan menarik perhatian banyak orang, termasuk Nadia yang kebetulan sedang mencari objek penelitian tentang ekosistem kolam alami. Dengan tas ransel besar di punggung dan buku catatan di tangan, Nadia turun dari angkot kecil yang berhenti di perempatan desa. Sinar matahari menyambutnya dengan hangat, dan suara burung-burung dari pepohonan memandu langkahnya menuju rumah Raihan. Sesampainya di sana, ia melihat seorang anak laki-laki bertubuh kecil sedang menabur pakan di kolam. Seekor kelinci putih duduk tenang di bawah pohon jambu. Matanya mengawasi setiap gerakan dengan waspada. "Permisi, kamu Raihan?" tanya Nadia pelan. Raihan menoleh. Ia sempat ragu, tapi lalu mengangguk pelan. "Aku Nadia, mahasiswa. Aku dengar tentang kolammu. Boleh aku lihat-lihat dan belajar sedikit dari sini?" Raihan hanya tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Boleh, tapi kolam ini bukan buat dijadikan tempat main, ya?" Ikannya suka kaget. Nadia tertawa kecil. "Tenang, aku bawa alat-alatnya. Aku cuma mau catat suhu air, kadar oksigen, dan jenis tumbuhan air di dalamnya. Kamu hebat, loh, bisa pelihara kolam seindah ini." Raihan tidak menjawab. Ia hanya terus menabur pakan dan menatap ikan-ikannya berenang. Tapi di dalam hati, ia mulai merasa senang. Selama ini ia selalu sendiri, hanya ditemani kelinci putihnya. Kini ada orang baru, yang tidak datang untuk membeli atau menawar, tapi ingin belajar. Hari demi hari, Nadia rutin datang. Ia membawa peralatan sederhana, seperti termometer, alat ukur pH, dan beberapa tabung kaca kecil. Ia mencatat setiap perubahan di kolam, dari suhu air pagi hari hingga jumlah plankton yang ia temukan. Tapi yang paling ia kagumi bukan data-datanya, melainkan cara Raihan merawat kolam itu dengan sepenuh hati. "Han, kamu tahu nggak? Air di kolammu ini lebih stabil daripada kolam percobaan di kampusku. Padahal di sana alatnya canggih semua," kata Nadia suatu siang. Raihan menoleh, menatap gadis itu dengan polos. "Aku cuma nyari air dari mata air di belakang rumah. Terus tiap pagi aku saring pakai kain bersih. Kalau ikan kelihatan lesu, aku masukin daun ketapang. Itu katanya bisa nenangin air." Nadia mencatat semua itu dengan saksama. Ia mulai sadar, ada ilmu yang tidak diajarkan di kampus, tapi bisa didapat dari pengalaman dan kepekaan. Selain meneliti kolam, Nadia juga mulai membantu Raihan di rumah. Ia membantu menyapu halaman, menyiangi tanaman liar di sekitar pagar, bahkan kadang memasak nasi dan membuat sayur sederhana dari hasil kebun kecil di samping rumah. Mereka jadi dekat seperti kakak dan adik. "Han, kamu pernah ke kota?" tanya Nadia suatu sore. "Belum pernah. Aku cuma sampai pasar kecamatan sama Pak RT waktu dulu nganterin ikan. Kalau nanti kamu bisa ke kota, aku mau ajak kamu ke kampus. Biar kamu lihat laboratorium, kolam riset, sama akuarium besar di gedung utama. Kamu pasti suka." Raihan hanya mengangguk kecil. Ia tidak begitu paham soal kota. Tapi mendengar nada suara Nadia yang bersemangat membuatnya ikut bahagia. Namun kedekatan itu tak luput dari pandangan warga. Beberapa orang mulai bergunjing, menyebut-nyebut hal yang tak perlu. Ada yang berkata bahwa Raihan dimanfaatkan. Ada yang bilang Nadia hanya ingin nama dari cerita kolam ajaib. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Pak Junet. Ia datang malam-malam ke rumah Raihan, duduk di bangku kayu yang dulu ia buat sendiri. "Han, kamu percaya sama Mbak Nadia?" Raihan mengangguk mantap. "Dia baik, Pak. Dia nggak minta apa-apa. Dia malah bantuin tiap hari." Pak Junet mengangguk. "Kalau kamu yakin, Bapak juga yakin. Kadang orang suka ribut kalau lihat yang beda. Tapi kamu tetap jalani aja yang baik." Keesokan harinya, Nadia datang dengan wajah cemas.
Ia mendengar kabar tentang gunjingan warga. Aku nggak mau bikin kamu susah, Han. Kalau kamu merasa terganggu, aku bisa pergi. Raihan menatap Nadia. Jangan pergi. Kamu temenku. Yang lain cuma belum ngerti. Nadia terdiam. Ia tidak menyangka anak sekecil itu bisa berkata setegas dan setulus itu. Beberapa minggu kemudian, Nadia menyelesaikan tugas akhirnya. Ia menulis dengan judul, Kolam Hati, Studi Ekosistem Tradisional dan Ketulusan Seorang Anak di Jawa Barat. Dalam bagian pengantar, ia menulis, ilmu bisa didapat dari buku dan ruang kelas, tapi hikmah didapat dari ketulusan. Dan aku belajar itu dari seorang anak bernama Raihan. Tugas akhir itu mendapat nilai tertinggi di angkatannya. Dosennya meminta agar hasil risetnya dipublikasikan. Bahkan, kampusnya ingin mengunjungi desa tempat penelitian itu dilakukan untuk menjalin kerjasama pemberdayaan petani ikan kecil. Namun sebelum semua itu terjadi, Nadia kembali ke desa sekali lagi. Kali ini bukan sebagai peneliti, tapi sebagai sahabat. Ia membawa bingkisan, sebuah buku tulis baru dengan sampul biru, satu set pensil warna, dan sebuah mainan kecil. Mobil kayu buatan tangan. Ini buat kamu, Han. Biar kamu bisa gambar, nulis, dan main. Kamu harus tetap jadi anak kecil, walau banyak orang udah nganggep kamu dewasa. Raihan tersenyum. Ia menerima hadiah itu dan berkata pelan. Makasih, Mbak. Nanti kalau aku bisa ke kota, aku mau lihat laboratoriumnya. Nadia tertawa. Janji ya. Mereka berjabat tangan. Kelinci putih itu meloncat ke pangkuan Raihan, seperti mengerti bahwa sahabatnya akan pergi sebentar. Dan ketika angkot yang membawa Nadia menghilang di balik tikungan desa, Raihan kembali duduk di tepi kolam, membuka buku catatan barunya, lalu menggambar, bukan ikan, bukan kolam, tapi wajah Nadia yang sedang tertawa. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar sesekali, menerangi langit desa seperti kilatan cahaya yang menyayat. Angin menderu, menggoyangkan dahan-dahan pohon dan menumpahkan daun-daun kering ke tanah becek. Di balik tirai hujan dan dingin malam, suara yang mencurigakan muncul dari arah kolam ikan milik Raihan. Namun Raihan, yang malam itu tertidur lebih awal karena kelelahan, tak tahu apa-apa. Di sampingnya, kelinci putih kesayangannya meringkuk hangat dalam selimut rajutan tua. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang pelan diterpa angin yang menyusup lewat celah dinding. Sementara itu, di tempat gelap di balik semak bambu dekat kolam, berdiri dua pria bertudung. Salah satunya adalah anak buah Pak Junet, yang selama ini diam-diam menyimpan dendam karena bisnis ikannya semakin tersaingi. Yang satunya lagi adalah orang luar desa, dibayar untuk melakukan pekerjaan kotor, membakar bagian belakang rumah Raihan, tepat di dekat kolam, agar disangka terjadi kecelakaan. Apa yakin ini bakal berhasil? Bisik salah satunya. Udah, bakar aja bagian belakang. Biar orang-orang nyangka ini gara-gara kelalaian bocah itu. Nanti Junet bisa masuk lagi, bilang kolamnya nggak aman, dan warga bakal percaya. Mereka bergerak cepat. Dalam hitungan menit, mereka menyiramkan minyak tanah ke beberapa titik kering di pinggir kolam dan bagian bawah dinding dapur yang terbuat dari bilik bambu. Korek api dinyalakan. Seketika, api kecil menyala, lalu membesar diterpa angin malam. Api menjilat dinding, lalu menjalar ke arah tumpukan kayu kering di dapur. Dalam sekejap, kobaran api membumbung. Asap hitam mengepul, terbawa angin ke arah langit, dan bau hangus menyebar ke seluruh penjuru desa. Anjing-anjing menggonggong keras. Ayam-ayam di kandang mulai ribut. Raihan terbangun karena suara gaduh dan panas yang mulai terasa. Matanya terbelalak ketika melihat cahaya oranye berkedip-kedip dari jendela dapur. Api? Desisnya ketakutan. Kelinci putihnya meloncat dari tempat tidur, lalu berlari ke arah pintu. Raihan mengejarnya, membuka pintu rumah dengan jantung berdegup keras. Api kini membesar di sisi belakang rumah. Asap mengepul dari dapur, dan beberapa bagian atap mulai runtuh. Raihan panik. Air, air, katanya sambil berlari ke kolam. Ia mengambil ember dan mulai menyiramkan air kolam ke bagian rumah yang terbakar,
Meskipun sia-sia, air itu terlalu sedikit untuk mengatasi kobaran api sebesar itu. Suara warga mulai terdengar. Lampu-lampu rumah di sekitar menyala. Orang-orang keluar, membawa ember dan gayung. Beberapa segera membantu memadamkan api, sementara yang lain berteriak memanggil Pak RT dan kepala dusun. Ada kebakaran. Rumah Raihan kebakar. Di antara kerumunan warga yang mulai berkumpul, muncul Pak Junet. Wajahnya dibuat panik, seolah ia terkejut dengan kejadian itu. Tapi di balik matanya, ada perasaan puas yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Waduh, bocah ini ceroboh. Udah dibilang kolam di samping rumah itu bahaya. Air bisa nyambar api kalau nggak hati-hati. Katanya keras, cukup untuk didengar beberapa warga. Namun seseorang di antara warga menoleh curiga. Kok bisa air nyambar api? Pak Junet? Yang kebakarkan dapur. Ini kayaknya bukan karena kompor. Wanginya kayak minyak tanah. Yang lain menimpali. Iya, dan aneh juga. Tadi malam saya lihat ada 2 orang lewat di belakang rumah ini. Bukan orang sini. Pak Junet mencoba menutupinya. Bisa aja bocah itu nyalain api sebelum tidur. Namanya juga anak kecil. Sementara warga berdebat, api berhasil dipadamkan, meskipun sebagian besar dapur sudah hangus. Bagian belakang rumah hancur. Kolam ikan pun hampir tergenang abu dan sisa kebakaran. Raihan terduduk di tanah. Tubuhnya basah kuyup, tangannya kotor, dan wajahnya pucat. Di sampingnya, kelinci putih itu duduk diam, menatap bara api yang masih menyala kecil. Pak RT datang. Wajahnya serius. Ia menatap rumah yang terbakar, lalu mendekati Raihan. Han, kamu tahu dari mana apinya berasal? Raihan menggeleng pelan. Aku nggak tahu. Aku tidur, terus tiba-tiba kebangun karena dengar suara. Terus api udah besar. Pak RT mengangguk. Lalu matanya menatap ke kerumunan warga. Siapa tadi yang bilang lihat orang lewat belakang rumah? Seorang bapak paruh baya mengangkat tangan. Saya, Pak. Jam 9 lebih. Saya lagi ke kandang sapi. Terus lihat 2 orang jalan cepat-cepat lewat kebun singkong. Pak RT makin curiga. Ia menoleh ke Pak Junet. Pak Junet, panjenengan tahu siapa yang sempat lewat sini malam ini? Pak Junet tergagap. Saya juga baru keluar pas dengar teriakan. Saya di rumah kok. Tiba-tiba, dari antara kerumunan warga, datang seorang anak kecil dengan tubuh basah karena hujan. Ia membawa potongan botol plastik bekas, yang di dalamnya ada sisa minyak. Tadi aku nemu ini di dekat pagar belakang rumah Raihan, katanya polos. Baunya kayak minyak tanah. Semua mata kini tertuju pada benda itu. Pak RT mengambilnya, mencium baunya, lalu menatap lurus ke arah Pak Junet. Ini sabotase. Beberapa warga mulai berbisik. Wajah Pak Junet memucat. Namun sebelum Pak RT bisa berkata lebih lanjut, Raihan bangkit. Ia berdiri di tengah mereka. Tubuhnya gemetar karena kedinginan dan emosi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pak, saya nggak tahu siapa yang bakar rumah saya. Tapi saya cuma pengen hidup tenang. Saya nggak ganggu siapa-siapa. Saya cuma pelihara ikan, rawat kelinci, dan jual ikan ke pasar buat makan. Suara Raihan pelan, tapi cukup untuk menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Air matanya jatuh perlahan, bercampur dengan hujan. Saya nggak mau nuduh siapa-siapa. Tapi tolong jangan sakiti rumah ini lagi. Sini. Tak ada yang berani bersuara. Angin malah menghapus asap terakhir dari puing-puing dapur yang terbakar. Dan di tengah keheningan itu, semua orang sadar, yang sedang berdiri di hadapan mereka bukan hanya anak kecil, tapi seseorang yang menjaga harga diri dengan ketulusan luar biasa. Kelinci putih itu melompat ke kaki Raihan, dan malam kembali hening. Esok paginya, sisa bara api sudah benar-benar padam. Hujan semalam menyapu abu yang tersisa, menyisakan lumpur dan reruntuhan kayu hangus di belakang rumah Raihan. Udara masih lembab, dan aroma asap masih samar terasa, seolah kenangan buruk dari malam sebelumnya belum benar-benar mau pergi. Raihan bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya masih lelah,
Tapi hatinya tenang. Meski dapurnya hancur dan beberapa bagian rumah rusak, kolam ikannya masih utuh. Airnya sedikit keruh karena cipratan abu dan tanah, tapi ikan-ikan itu masih berenang lincah di dalamnya. Ia duduk di tepi kolam, memandangi permukaan air yang bergelombang lembut. Di sampingnya, kelinci putih kesayangannya ikut duduk, tenang. Sementara itu, di rumah Pak Junet, suasana berbeda. Wajahnya muram, langkahnya gelisah. Semalaman ia tak bisa tidur. Kata-kata Raihan semalam terngiang di kepalanya, terutama saat anak itu berkata lirih, "Saya cuma pengen hidup tenang." Ia duduk di ruang tamunya, memandangi lantai dengan mata kosong. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat ia pertama kali membuka usaha kolam ikan. Dulu, ia pun memulai dari nol. Ia pernah hidup susah, tidur beralaskan tikar lusuh, sama seperti Raihan sekarang. Tapi seiring waktu, kekuasaan dan uang mengubahnya. Hatinya menjadi keras, dan ia tak mau ada yang mengalahkannya, bahkan oleh seorang anak yatim. Namun kini, semua itu terasa kosong. Ia telah merusak rumah seorang anak kecil yang bahkan tak pernah menaruh dendam. Ia tahu betul, semalam orang suruhannya gagal membakar kolam. Justru yang terbakar adalah kepercayaan warga terhadap dirinya. Di desa, berita tentang kejadian semalam menyebar cepat. Warga mulai membicarakan kemungkinan adanya sabotase. Mereka tahu Raihan bukan anak ceroboh. Mereka juga mulai mencurigai bahwa ada seseorang yang tidak ingin usaha ikan Raihan berkembang. Dan nama Pak Junet pun mulai disebut-sebut, meski belum ada bukti langsung. Di tengah pagi yang basah itu, kepala dusun mengumpulkan beberapa warga, termasuk Pak RT dan tokoh masyarakat. Mereka berdiskusi di balai desa kecil di tengah lapangan. Kita nggak bisa diam saja. Ini sudah menyangkut keselamatan warga. Anak kecil hampir kehilangan rumah, dan bisa jadi kehilangan nyawa kalau semalam api menjalar lebih cepat, kata kepala dusun dengan suara berat. Betul, Pak, sahut Pak RT. Saya juga sudah pertimbangkan. Ada saksi, ada barang bukti. Walau belum bisa menuduh langsung, tapi kita harus ambil langkah. Di saat itu juga, seseorang datang tergesa-gesa. Ternyata itu adalah salah satu anak buah Pak Junet. Wajahnya panik, nafasnya terengah-engah. "Pak, saya mau ngaku," ucapnya sambil menunduk. Semua mata tertuju padanya. Yang bakar rumah Raihan, saya sama satu orang lagi. Kami disuruh orang. Kami dibayar. Siapa yang nyuruh? Tanya kepala dusun tajam. Orang itu terdiam. Matanya bergetar. Bibirnya gemetar. Saya disuruh Pak Junet. Suasana langsung hening. Pak RT langsung berdiri. Kamu yakin dengan pengakuanmu? Iya, Pak, saya nyesel. Tapi saya nggak kuat tidur semalaman. Saya takut. Saya malu. Saya lihat anak itu. Dia nggak pernah salah ke siapa-siapa. Kabar pengakuan itu sampai ke telinga Pak Junet hanya beberapa saat setelahnya. Ia duduk lama di beranda rumahnya. Tanpa suara, ia menatap pohon mangga tua di halaman. Ia tahu, semuanya sudah terbuka. Ia tahu, waktunya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menjelang siang, ia berjalan menuju rumah Raihan. Sendirian. Tak membawa apa-apa selain topi usangnya dan rasa bersalah yang menggerogoti dadanya. Langkahnya berat. Setiap jejak di tanah terasa seperti menampar dirinya sendiri. Sesampainya di depan rumah, ia melihat Raihan sedang membersihkan sisa-sisa kebakaran. Bocah itu menyapu puing-puing dengan sapu lidi yang sudah usang. Wajahnya berkeringat, tapi tak mengeluh. Ketika Pak Junet berdiri beberapa meter di hadapannya, Raihan hanya menoleh, lalu kembali menyapu. Pak Junet menelan ludah. Ia membuka suara dengan suara pelan. Raihan. Raihan berhenti. Ia menoleh pelan, tanpa berkata apa-apa. Aku datang mau minta maaf. Kata-kata itu menggantung di udara. Untuk seorang pria seperti Pak Junet, mengucap maaf bukan hal mudah. Tapi kali ini, ia benar-benar merasa hancur.
Hancur oleh kebaikan seorang anak kecil yang tak pernah membalas keburukannya. Aku salah. Aku iri. Aku nggak terima kamu bisa sukses walaupun kamu yatim. Walaupun kamu cuma punya kolam kecil. Aku takut orang-orang ninggalin ikan-ikan di kolamku. Aku takut kalah. Suara Pak Junet serak. Ia menunduk. Tapi aku sadar. Kamu nggak pernah mau saingi siapa-siapa. Kamu cuma pengen hidup. Raihan masih diam. Matanya menatap Pak Junet. Tapi bukan dengan marah. Tatapannya kosong. Seperti tak tahu harus bereaksi bagaimana. Kalau kamu mau marah, silakan. Mau lapor ke Pak RT, juga silakan. Aku rela. Aku siap bertanggung jawab. Pak Junet menunduk lebih dalam. Hujan rintik turun lagi, tipis dan pelan. Tapi Raihan hanya berkata pelan. Saya nggak marah, Pak. Pak Junet terkejut. Ia menoleh. Raihan melanjutkan. Saya cuma sedih. Kenapa orang dewasa tega nyakitin anak kecil cuma karena takut kalah? Tinggi. Tak ada yang berkata-kata. Pak Junet berdiri kaku seperti patung. Saya percaya. Allah tahu semua yang terjadi. Kalau saya bohong, Allah tahu. Kalau saya tulus, Allah juga tahu. Pak Junet terdiam lama. Ia lalu menurunkan topinya dan berkata, mulai hari ini, saya berhenti saingi kamu. Saya mau perbaiki kesalahan. Boleh saya bantu bangunin dapur kamu lagi? Raihan mengangguk pelan. Di hari-hari berikutnya, warga desa berkumpul. Dengan gotong royong, mereka membangun kembali dapur Raihan. Ada yang membawa kayu, ada yang menyumbang paku dan seng. Ibu-ibu membawa makanan. Anak-anak membantu membersihkan. Pak Junet, ia ada di sana setiap hari. Membawa semen, menyusun batu bata, bahkan ikut menimba air dari sumur. Tidak lagi sebagai juragan, tapi sebagai sesama warga desa. Dan kelinci putih? Ia masih di sana. Duduk di pinggir kolam, menatap tenang, seolah tahu bahwa badai sudah berlalu. Dan langit, untuk pertama kalinya sejak lama, benar-benar cerah di atas desa itu. Sudah seminggu berlalu sejak kejadian itu. Suasana desa Ciburial perlahan kembali tenang. Rumah Raihan kini memiliki dapur baru, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dindingnya dari batako kuat, atapnya rapi dengan genteng baru, dan ada cerobong kecil agar asap tak lagi memenuhi ruangan. Semuanya hasil gotong royong warga, dan sentuhan tangan tulus Pak Junet yang tak lagi menyembunyikan wajahnya dari siapapun. Raihan kembali ke rutinitasnya. Setiap pagi ia menyapu halaman, memberi makan kelinci putihnya, lalu duduk di tepi kolam sambil menabur pakan ikan. Tak ada perubahan besar yang tampak dari luar. Tapi hati Raihan berbeda. Ia tak lagi merasa sendiri. Tak lagi merasa kecil di tengah dunia yang besar dan kadang kejam. Di tepi kolam, ia seringkali merenung. Ikan-ikan kini lebih banyak. Mereka berenang dengan warna sisik yang cerah dan tubuh gemuk. Bahkan ada beberapa jenis yang sebelumnya tak pernah muncul di kolam itu. Raihan sendiri heran. Tapi ia tidak bertanya-tanya terlalu jauh. Ia hanya percaya. Allah tahu segalanya. Mungkin, kelinci putih itu adalah ujian dan berkah yang dikirim untuk mengetuk hati manusia, dimulai dari hatinya sendiri. Suatu sore, kepala dusun datang berkunjung ke rumah Raihan. Ia membawa 2 orang tamu dari kota. Mereka mengenakan pakaian sederhana, tapi rapi. Salah satu dari mereka membawa buku catatan dan kamera kecil. Raihan, ucap kepala dusun. Ini tamu dari Koperasi Perikanan Kota. Mereka dengar soal kolam kamu dari pasar. Katanya, ada yang cerita kalau kolam kecil kamu menghasilkan ikan yang luar biasa sehat dan segar. Raihan mengangguk pelan. Ia menunduk. Masih sedikit malu. Boleh kami lihat-lihat kolamnya, nak? Tanya salah satu tamu. Raihan mengantar mereka ke belakang. Di sana, mereka mengamati kolam, memotret, bahkan mengambil sampel air. Salah satu dari mereka berkali-kali mengangguk, lalu tersenyum. Airnya jernih banget. Kandungan mineralnya bagus. Nggak ada bahan kimia. Ikan di sini tumbuh alami.
Ini contoh kolam ramah lingkungan yang patut dijadikan percontohan, kata pria itu sambil menulis di bukunya. Mereka mengobrol sebentar. Kepala dusun menjelaskan bahwa sejak dulu Raihan merawat kolam ini dengan sabar dan telaten. Tak ada mesin canggih, tak ada alat berat, hanya tangan kecil, waktu, dan ketulusan. Sebelum pulang, salah satu dari mereka menyerahkan secarik surat pada Raihan. Ini undangan, ya. Bulan depan, ada lomba percontohan kolam ikan ramah lingkungan tingkat kabupaten. Kami mau kamu jadi peserta. Nanti biaya ditanggung koperasi. Raihan tak menjawab. Ia menatap surat itu dengan tatapan kosong. Kepala dusun tertawa pelan. Terima saja, Nak. Ini hadiah dari Allah atas ketulusanmu. Raihan mengangguk, memeluk surat itu ke dada. Hari-hari berikutnya, kolam Raihan semakin ramai dikunjungi warga. Bukan untuk melihat ikan, tapi untuk belajar. Ibu-ibu membawa anak-anak mereka. Bapak-bapak yang punya kolam kecil mulai bertanya-tanya cara perawatan air alami. Bahkan remaja desa mulai ikut membantu Raihan menjaga kebersihan sekitar kolam. Pak Junet juga sering datang. Tapi kini bukan sebagai pesaing, melainkan sebagai sahabat. Ia bahkan menyumbangkan beberapa bibit ikan unggul ke kolam Raihan. Saya nggak bisa hidupin masa lalu, Han. Tapi saya bisa bantu masa depan kamu, katanya suatu pagi sambil menabur pakan. Raihan hanya tersenyum. Saya juga nggak punya siapa-siapa, Pak. Tapi sekarang rasanya kayak punya keluarga. Dan memang begitulah. Sejak kejadian itu, banyak hal berubah. Pak Junet perlahan dikenal kembali oleh warga bukan sebagai juragan galak, tapi sebagai lelaki yang sadar dan mau memperbaiki kesalahannya. Ia ikut menyumbang dalam kegiatan sosial desa, bahkan menyumbang uang hasil penjualan ikannya untuk membangun taman bermain kecil di dekat masjid. Suatu malam, ketika langit cerah dan bintang bertabur, Raihan duduk sendiri di pinggir kolam. Kelinci putihnya meringkuk di pangkuannya. Di hadapan mereka, permukaan air memantulkan cahaya bintang dengan tenang. Ia mengingat ibunya. Wajah yang hangat, suara lembut yang selalu berkata, Raihan, kalau kamu baik sama makhluk kecil, Allah akan kirim makhluk besar buat jagain kamu. Dan ternyata benar. Ia tak pernah menyangka bahwa dari seekor kelinci putih yang terluka, datang begitu banyak perubahan. Dari sapaan lembut ke hewan kecil, muncul kolam yang sehat, hati yang dibuka, dan luka yang sembuh. Ia tak tahu sampai kapan semua ini akan bertahan. Tapi ia tahu satu hal pasti, kejujuran dan ketulusan adalah cahaya. Meski kadang tersembunyi di dasar kolam yang keruh, suatu saat akan muncul ke permukaan, menuntun jalan bagi siapa saja yang mencari kebaikan. Di malam itu, suara jangkrik bersahut-sahutan. Udara dingin membelai pelan. Dan di tengah sunyi yang damai, kolam kecil di belakang rumah bocah yatim itu bersinar, bukan oleh lampu, bukan oleh bulan, tapi oleh harapan yang tumbuh dari hati yang tulus. Dan kisah ini, seperti kolam itu, tak benar-benar berakhir. Karena dari tangan-tangan kecil seperti Raihan, dunia akan terus menemukan jalan pulang ke kebaikan. Sahabat semua, kisah tentang Raihan yang telah kita dengar barusan, meskipun hanya cerita fiktif, sesungguhnya memuat cerminan yang sangat nyata dari kehidupan kita sehari-hari. Cerita ini sengaja ditulis seolah-olah terjadi di dunia nyata, agar kita bisa lebih merasakan kedalaman maknanya dan mengambil pelajaran dari setiap detik yang dialami tokoh-tokohnya. Raihan hanyalah anak yatim berusia 8 tahun. Ia tidak punya siapa-siapa. Ia hidup dalam keterbatasan dan sering menjadi sasaran hinaan dan cemoohan. Tapi dari ketulusan hatinya dalam menolong makhluk lemah, yaitu seekor anak kelinci yang terluka, Allah bukakan jalan kebaikan yang luar biasa. Kolam kecil di samping rumahnya berubah menjadi sumber rezeki. Warga desa yang tadinya mencemooh mulai menghormati. Bahkan orang yang paling menyakitinya, Pak Junet, akhirnya tersentuh dan berubah menjadi sahabat. Apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Mungkin kita menolong binatang, mungkin hanya memberi makan pada makhluk kecil, mungkin hanya sekadar senyum pada orang yang sedih. Tapi semua itu ditulis. Semua itu dicatat.
Dan semua itu bisa menjadi sebab datangnya pertolongan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Fa men yamal mitsklad zaratin hairayaroh. Wa men yamal mitsklad zaratin syarayaroh. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Raihan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ia tidak menyimpan dendam. Ia memilih untuk tetap tulus, tetap bersikap baik, dan terus berdoa. Dari sanalah Allah bukakan berkah. Dari air kolam yang jernih, dari bibit ikan yang tidak diketahui asalnya, dari ketulusan yang tak pernah diumbar. Kedua, kita belajar bahwa ketulusan dan sabar adalah kekuatan yang tidak terlihat, tapi bisa mengubah hati manusia. Pak Junet, tokoh yang sebelumnya sombong, penuh iri, dan penuh prasangka buruk, akhirnya luluh. Bukan karena diserang balik, bukan karena dilawan, tapi karena ia menyaksikan langsung kejujuran dan kebaikan yang konsisten dari seorang anak kecil yang pernah ia sakiti. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 34. Wa'el tastawil asanatu wala sayi'ah. Idfa, bilat hiya asan. Fa idhalas bainaka wa bainahu, adwatun ka'anahu walyun am. Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Inilah yang terjadi pada Raihan dan Pak Junet. Permusuhan berubah menjadi persahabatan. Rasa benci berubah menjadi hormat. Semua itu lahir bukan dari kekerasan, tapi dari sikap lembut yang tak pernah padam. Ketiga, kita belajar bahwa orang miskin, anak yatim, orang terpinggirkan, bukan berarti mereka lemah dan tidak punya daya. Seringkali mereka punya hati yang lebih bersih, doa yang lebih jujur, dan kesabaran yang lebih kuat daripada orang yang hidup dalam kekayaan tapi lupa bersyukur. Justru dari merekalah kita sering melihat cahaya yang tidak terlihat dari luar. Dalam surat Ad-Duha ayat September 11, Allah berpesan, Fa amaliyatma fa'al tahar, wa amas ila fa'al tanhar. Wa amma binimati rabbika fa'adits. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah kamu menghardik. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Raihan tidak meminta-minta. Ia tidak mengeluh. Ia hanya menjalani hidupnya dengan sabar, dengan kerja keras, dan dengan hati yang bersih. Dan justru dari sanalah nikmat Allah mengalir deras. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa perubahan selalu mungkin terjadi. Bahkan orang yang paling jahat sekalipun, kalau hatinya tersentuh oleh kebaikan, bisa berubah total. Jangan buru-buru menghakimi seseorang. Jangan berpikir orang tidak bisa berubah. Hidayah Allah datang pada siapapun yang ia kehendaki, bahkan lewat cara yang tidak kita duga. Pak Junet berubah bukan karena dihukum, tapi karena ia melihat cahaya dari anak kecil. Ia menyaksikan sendiri bahwa hidup dengan hati yang bersih lebih indah daripada hidup dalam iri dan kesombongan. Sahabat semua, kisah ini memang fiktif. Tokoh-tokohnya, tempatnya, dan kejadiannya adalah rekaan. Namun pesan dan hikmahnya nyata. Ia adalah cermin dari kehidupan kita. Pelajaran bagi siapapun yang pernah merasa kecil, pernah dizalimi, atau pernah berbuat salah. Semoga kisah Raihan menjadi pelembut hati. Menjadi pengingat bahwa Allah melihat yang tak dilihat manusia. Dan bahwa kebaikan, sekecil apapun, tak akan pernah hilang sia-sia. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Jika kamu merasa tersentuh, merasa mendapatkan pelajaran, atau merasa kisah ini patut untuk dibagikan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan kisah ini ke teman atau keluargamu yang mungkin membutuhkan cahaya harapan. Dan jangan lupa, jika kamu suka dengan konten seperti ini, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Semoga kita semua senantiasa dijaga dalam kebaikan, dan dituntun menuju jalan yang diridhai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.